Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Laurina Ramadhani dengan NIM 140142146. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk ke anak. Pewarisan sifat juga dapat disebut sebagai hereditas. Penurunan sifat dari induk ke anak ini tidak terjadi secara acak ataupun tak beraturan, tetapi ditentukan oleh sifat-sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Komponen utama pada pewarisan sifat. Yang pertama ada gen. Gen sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Adapun tipe-tipe gen berdasarkan sifat dan peran. Yang pertama, berdasarkan sifat ada gen dominan, gen setengah dominan, dan gen resesif. Yang kedua, berdasarkan peran ada gen struktural dan gen regulator. Yang kedua ada kromosom. Kromosom yaitu benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Sementara kromosom yang bukan pasangannya disebut kromosom non-homolog. Pada manusia, jumlah kromosom pada sel diploid ada 40 buah atau 23 pasang. Kromosom tersebut terdiri atas 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom yaitu XX pada wanita dan XY pada pria. Sel telur memiliki 22 autosom dan 1 X. Sedangkan sperma memiliki 22 buah autosom dan 1 X atau 1 Y. Berikut adalah tipe-tipe dari kromosom. Yang pertama ada tipe metasentrik. Yang kedua ada tipe submetasentrik. Yang ketiga akrosentrik. Dan yang keempat telosentrik. Selanjutnya ada struktur bagian kromosom. Yang pertama ada sentromer, berfungsi penting saat terjadinya pembelahan sel. Yang kedua ada kromatid, yaitu salah satu dari kedua lengan hasil replikasi pada kromosom. Yang ketiga ada telomer, berfungsi untuk menjaga DNA pada bagian ujung tak terurai. Dan yang keempat ada kromomer, struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang kadang terlihat saat interfase. Dan yang terakhir ada satelit, bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan berada di ujung lengan kromatid. Selanjutnya ada DNA. DNA atau deoksiribonucleic acid adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada 2 macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin dan guanin, serta basa primidin yang terdiri atas basa timin dan sitosin. Nah,
Dua rantai DNA ini saling berkaitan pada bagian basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Berikut adalah fungsi-fungsi dari DNA. Pertama, membawa informasi genetik sifat yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi sebuah kasus pembunuhan hingga kasus kematian seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Yang kedua, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat DNA di bundel ke dalam 46 kromosom. Yang ketiga, ada ekspresi informasi genetik DNA, adalah dasar dari kehidupan. Yang keempat, ada untuk forensik, menggunakan DNA yang terletak dalam darah, sperma, kulit, air liur, hingga rambut yang tersisa di tempat kejadian untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka. Dan yang terakhir ada komputasi DNA untuk riset dan juga sebagai salah satu contoh bentuk cara komputasi, contohnya saja teori database. Yang keempat ada RNA, adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak terpilin. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Yang selanjutnya ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah. Pada persilangan monohibrid ini berlaku hukum Mendel 1 karena pada pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam 2 sel anak. Nah, yang selanjutnya ada kasus dominasi penuh. Akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibanding dengan yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat kuat disebut gen dominan, dan yang memiliki sifat lemah disebut gen resesif. Berikut adalah contohnya. Yang selanjutnya ada kasus dominan tidak penuh atau intermediate. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Yang terakhir ada persilangan dihibrid. Pada persilangan dihibrid, kita akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Misalnya dari warna buah dan bentuk buah. Warna buah, bentuk buah, dan rasa buah, atau sebagainya. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum Mendel 2. Karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan, kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam mengerjakan materi ini. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.